satu. Selanjutnya kepada perwakilan A3 untuk memaparkan pleno pada ini. Kepada A3, saya persilakan waktu 20 menit setelah presenter memulai berbicara. Baik, terima kasih moderator. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan skenario B tutorial pada kemarin. Izinkan saya untuk share screen. Baik, bagaimana moderator? Apakah udah kelihatan? Halo? Sudah terlihat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan hasil pleno atau hasil tutorial blok 6 skenario B kelompok A3 dengan tutor Dr. Suwani MSc. Berikut adalah nama-nama kelompok dari A3 dan outline inilah yang akan saya bahas. Baik, berikut adalah skenario dari tutorial kita kemarin. Kita sama-sama sudah memahaminya. Lanjut. Berikut adalah klarifikasi istilah yang kelompok A3 bahas. Dan ini adalah identifikasi masalah dari kelompok A3. Nah, kami menempatkan kalimat pertama ini sebagai kalimat prioritas pertama karena merupakan masalah terbesar yang harus segera diatasi oleh dokter atau oleh petugas kesehatan yang menangani tuan anak. Berikut adalah learning issue yang akan kami bahas. Baik, ini adalah kelas pertama dari kelompok kami. Bagaimana mekanisme pendarahan yang memancar dengan deras pada AHA? Baik, AHA mengalami pendarahan akibat ruptur dari arteri yang merupakan percabangan dari arteri besar yaitu arteri brachialis. Hal ini karena pembuluh darah arteri memiliki tekanan yang besar dan juga aliran darah yang tinggi karena arteri ini membawa darah yang berasal dari jantung yang jika sobek maka akan pecah dan darah akan memancar deras keluar. Bagaimana pertolongan pertama yang tepat terhadap pendarahan yang terjadi pada pergelangan tangan? Pertolongan pertama yang harus dilakukan adalah dengan menutup luka tersebut agar darah tidak banyak keluar dan tidak menyebabkan banyak komplikasi pada tuan AHA. Nah, bagaimana moderator? Apakah share screen-nya gimana? Apakah ada masalah? Aman-aman. Izin Alwi, share screen-nya tidak bergerak. Nggak bergerak ya? Sekarang ganti nggak? Enggak. Mungkin teman-teman dari A3 bisa bantu share screen.
Baik, saya izin untuk melanjutkan. Mungkin dari yang pertama lagi saya ulang. Bagaimana mekanisme pendarahan yang memancar dengan deras pada AHA? AHA mengalami pendarahan akibat ruptur dari arteri radialis yang merupakan percabangan dari arteri brachialis. Hal ini karena pembuluh darah arteri memiliki tekanan darah yang besar dan juga aliran darah yang tinggi, sehingga jika terjadi ruptur pada arteri tersebut atau sobek dan pecah, maka darah akan memancar deras keluar dari luka. Lalu bagaimana pertolongan pertama yang tepat terhadap pendarahan yang terjadi di pergelangan tangan? Pertolongan pertama yang tepat adalah dengan menutup luka tersebut dengan sesuatu seperti dengan remek pada skenario dengan baju sehingga darah tidak banyak keluar dan akan meminimalisir aliran darah yang keluar dari luka. Next. Baik, bagaimana penanganan dari luka membacok akibat bacokan yang dialami oleh AHA? Pertama, cuci tangan terlebih dahulu sebelum menangani luka, lalu kerahkan sarung tangan karet yang bersih, lalu cuci seluruh benda yang akan bersentuhan dengan luka dengan disinfektan. Lalu jika pendarahan bisa teratasi, hentikan pendarahan dengan tekanan langsung pada luka agar menghentikan sebagai besar pendarahan pada luka. Lalu jika pendarahan teratasi, langsung itu dengan cara perban luka adalah membersihkan luka. Sebelum menutup luka dengan perban, pastikan untuk membersihkan luka dan area sekitarnya dengan air mengalir sekitar 5-10 menit. Lalu rendamlah kain kasa dengan cairan salin, lalu usapkan pada luka secara perlahan. Setelahnya, tutup luka area luka dengan handuk atau kasa sehingga tidak kering. Lalu setelah dibersihkan, balut dengan kain kasa yang steril yang sudah dibasahi dengan air minum ataupun air NaCl. Lalu oleskan serat antibakteri, lalu letakkan kain kasa kering dan bersih di atasnya, kemudian lekatkan dengan plester. Bagaimana kondisi neurovaskular yang terkena luka bacok? Jadi menurut salah satu atau kedua arteri pada pergelangan tangan, yaitu arteri ulnaris atau arteri radialis, yang menyebabkan darah mengalir deras dan untuk dihentikan. Adanya luka bacok pada pergelangan tangan menyebabkan rasa sakit akibat adanya pendarahan. Lalu dari skenario tidak menyebutkan adanya pelemahan pada otot manus ataupun tidak menyebutkan adanya mati rasa pada pergelangan tangan, sehingga dapat disebutkan bahwa tidak terdapat pemutusan pada nervus. Lalu next. Ya, bagaimana respon hemostasis tubuh terhadap pendarahan? Pada saat trauma yang memerlukan hemostasis diperlukan koagulasi atau pembekuan yang merupakan salah satu proses dari hemostasis yang penting. Tetapi untuk tetap mengalir dalam sistem sirkulasi, darah harus selalu cair. Oleh karena itu, dalam keadaan fisiologis, di samping mekanisme koagulasi juga ada suatu mekanisme dengan efek antagonis yang bertujuan untuk menyeimbangkan mekanisme koagulasi dan memelihara agar darah tetap cair. Salah satu di antaranya adalah fibrinolysis. Dengan adanya mekanisme ini, proses pembekuan darah yang terjadi dapat dibatasi dan pembekuan darah yang tersumbat dapat dialirkan ke darah kembali. Trombosit atau platerat adalah sel darah yang berperan dalam pembekuan darah tersebut. Bagaimana akibat pendarahan terhadap gangguan tubuh? Pendarahan yang terjadi dapat mengakibatkan gangguan pada beberapa fungsi tubuh, terutama fungsi darah. Darah seperti yang kita tahu mengantarkan makanan atau nutrisi dan juga sebagai penyalur oksigen ke jaringan tubuh. Jika saat terjadi pendarahan, sistem peredaran darah gagal mengirimkan darah yang mengandung oksigen dan juga bahan nutrisi ke organ-organ vital tubuh. Selain itu, darah juga akan mengalami kegagalan dalam mempertahankan air dalam tubuh dan juga mengatur pH tubuh. Lanjut. Ya, next lagi. Baik. Bagaimana proses jadi rasa nyeri pada AHA? Kerusakan jaringan akan menyebabkan dilepaskannya sejumlah substansi nyeri seperti sitokin. Substansi nyeri ini akan merangsang dilepaskan dari reseptor dan terjadi reaksi positif atau feedback. Artinya makin banyak reseptor yang dibangkitkan diikuti dengan peningkatan aktivitas reseptor tersebut yang menyebabkan proses transkripsi makin meningkat, yang menyebabkan kerusakan jaringan di mana akan menyebabkan terlepasnya asam arachidonat yang dengan bantuan enzim COX akan diubah menjadi prostaglandin yang merupakan salah satu substansi nyeri.
Bagaimana fisiologi nyeri yang dialami oleh tuan AHA? Mekanisme timbul nyeri didasari oleh proses multiple, yaitu sensitivitas perifer, perubahan fenotyp, sensitivitas sentral, stabilitas ektopik, reorganisasi struktur, lalu inhibisi. Antara stimulus dan jaringan dan pengalaman subjektif nyeri terdapat 4 proses tersendiri, yaitu ada transmisi, modulasi, dan juga persepsi. Ya, apakah terdapat korelasi antara cemas dengan tinggi yang dialami oleh pasien akibat adanya pendarahan yang dialami? Terdapat korelasi antara cemas dan tingkat tinggi yang dialami oleh pasien. Hal ini dikarenakan saat pendarahan menyebabkan penderita kekurangan oksigen di aliran darah, di mana sistem peredaran darah gagal mengirimkan darah yang mengandung oksigen dan bahan nutrisi ke organ vital, sehingga otak akan kekurangan oksigen. Dan respons stres tubuh akan menyala dan itu keluarnya keringat dingin dan juga rasa cemas. Munculnya keringat dingin juga disebabkan oleh timbulnya rasa sakit yang tiba-tiba disebabkan oleh luka. Lanjut. Ya, mengapa dilakukan baru tekan pada luka? Ya, karena tujuannya dilakukan baru tekan untuk menghentikan pendarahan pada keadaan darurat sehingga pasien tidak kehilangan darah dan mengalami shock. Mengapa darah masih kurang bersekitar meskipun sudah dibalut tekan dengan kasar? Karena seperti kita tahu pada tangan ini terdapat satu pembuluh darah arteri radialis, dan pada prinsipnya jika pembuluh darah besar ini sobek, maka harus dijahit agar darah tidak keluar lagi. Sehingga balut tekan ini hanyalah pertolongan pertama agar darah tidak banyak keluar. Lanjut. Apa yang terjadi pada AHA sehingga tidak sadarkan diri? Ya, AHA tidak sadarkan diri karena akibat jadi pendarahan pada luka yang menyebabkan ketersediaan cukup sel darah merah untuk mengirimkan oksigen ke otak sehingga memicu respon pingsan. Apakah penyebab sesak napas pada pasien